Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tasya Putri dengan NIM 484 akan mempresentasikan materi tentang kimia organik yaitu karbohidrat dari kelompok 4. Baik. Karbohidrat adalah senyawa organik yang termasuk dalam golongan biomolekul utama bersama protein, lipid, dan asam nukleat. Secara kimia, karbohidrat merupakan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon, yaitu molekul yang memiliki banyak gugus hidrosil atau OH serta satu gugus aldehid yaitu CHO atau keton yaitu C rangkap 2O. Secara umum, karbohidrat terdiri dari senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam yang memiliki rumus empiris CH2O. Karbohidrat terdiri dari atom C, H, dan O. Karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu sederhana dan juga kompleks. Secara sederhana, karbohidrat adalah yaitu monosakarida dan olisakarida. Secara kompleks yaitu polisakarida. Dan di sini merupakan contoh dari furan dan juga piran. Nah, furan ini memiliki 4 atom karbon dan juga 1 atom oksigen. Atau C4O yang termasuk dengan furanosa. Dan juga ini adalah contoh gugus piran yang memiliki 5 atom karbon dan 1 atom oksigen, atau disebut juga dengan piranosa. Selanjutnya, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana, sesuai dengan rumus kimia umum, yaitu CH2O, dan disebut gula sederhana atau mono 1, dan sakarida adalah gula. Gimana terbentuknya disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida mengandung 3-7 atom karbon dan berfungsi sebagai blok bangunan untuk molekul yang lebih besar. Monosakarida yang paling umum terjadi mengandung 3 hingga 6 atom karbon dan ikatan tunggal yang tidak mempunyai rantai cabang. Monosakarida ini contohnya adalah berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida dibagi menjadi 2, yaitu sesuai dengan gugus fungsionalnya, yaitu aldosa dan juga ketosa. Aldosa ini memiliki gugus fungsi aldehid pada ujung rantai, yang contohnya adalah glukos. Sedangkan ketosa memiliki gugus fungsi keton dan biasanya pada atom C-nya. Contohnya fruktosa. Nah, pada aldosa dan ketosa ini memiliki jumlah atom C yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Triosa memiliki 3 atom C, tetrosa 4 atom C, dan pentosa 5 atom C, serta heksosa 6 atom karbon. Selanjutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida, contohnya adalah laktosa, maltosa, dan juga sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida, dan tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Kemudian disakarida. Disakarida ini terdiri dari 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Jadi disakarida ini adalah monosakarida dan monosakarida dan digabungkan oleh ikatan glikosidik. Yang dimaksud ikatan glikosidik itu adalah ini. Seperti itu. Ikatan ini dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida. Disakarida dapat berubah homoheterodisakarida. Tiga disakarida yang paling melimpah adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, ini merupakan contoh dari sukrosa, laktosa, dan maltosa sesuai dengan gugus strukturnya. Sukros berasal dari glukosa dan juga fruktosa dan diikat oleh ikatan glikosidik. Nah, laktos berasal dari galaktos dan juga glukos.
Sedangkan maltosa berasal dari glukos dan juga glukos. Kemudian trisakarida. Trisakarida terdiri atas 3 molekul monosakarida, di mana antara molekul terikat dengan ikatan glikosidik. Sejumlah trisakarida dapat ditemukan bebas di alam, seperti rafinosa. Nah, ini contoh dari struktur rafinosa. Kemudian ada D-glukopiranosil yang sering dinamakan dengan gula bit dan melezitosa. Selanjutnya adalah polisakarida. Nah, polisakarida adalah jenis karbohidrat kompleks yang tersusun dari ratusan hingga ribuan unit molekul gula sederhana atau monosakarida tadi yang terikat bersama. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Yaitu contohnya amilum, selulosa, agar, gom arab atau pengikat, pemecah tablet, spinning agent, dan media kultur mikroba atau PGA. Nah, di samping ini adalah contoh dari struktur dari amilosa. Kemudian uji molis. Uji molis ini adalah tes kimia sensitif untuk kehadiran karbohidrat berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan aldehid yang mengembun dengan 2 molekul fenol, biasanya anaktol, meskipun fenol lainnya, misalnya resorsinol, timol, juga memberikan produk berwarna, menghasilkan senyawa merah atau ungu berwarna. Reaksinya, karbohidrat didehidrasi oleh asam sulfat, pekat, menjadi furfural hidroksimetil furfural yang kemudian bereaksi dengan alfanaftol. Jika hasilnya positif, itu terdapat cincin ungu pada batas kedua cairan, seperti gambar yang ada di bawah ini. Itu. Selanjutnya, ini adalah contoh dari uji molis. Dari glukosa, kemudian jadi seperti ini, ditambah dengan asam sulfat menjadi seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Kemudian uji yang kedua adalah uji Seliwanov. Digunakan untuk membedakan gula aldosa dan juga ketosa seperti fruktosa. Reagen ini terdiri dari resorsinol C6H4OH dalam 6 molar HCl. Konsentrasi asam klorida memungkinkan ketosa mengalami dehidrasi dibandingkan aldos dan lebih lanjut membentuk produk merah cherry. Mekanisme kerjanya, ketosa didehidrasi lebih cepat oleh HCl menjadi furfural, lalu bereaksi dengan resorsinol. Hasil positif uji Seliwanov ini, larutannya nanti akan berwarna merah cherry. Fruktosa memberikan reaksi positif cepat, sedangkan glukosa sangat lambat. Nah, di bawah ini adalah contoh hasil uji Seliwanov pada gambar nomor 1, dan ini Benedict, serta ini Barford. Tapi Barford tidak dijelaskan pada presentasi kali ini. Ini merupakan contoh dari struktur uji Seliwanov. Dan selanjutnya adalah uji yang terakhir, yaitu uji gula pereduksi atau Benedict. Contohnya seperti ini. Hasil Benedict yang negatif ada di sebelah kiri, dan yang positif ada di sebelah kanan. Ini contoh uji gula pereduksi Benedict-nya. Nah, uji Benedict ini merupakan ion tembaga Cu2+ yang dipanaskan, kemudian gula menyumbangkan elektron atau mereduksi ion Cu2+ menjadi ion tembaga Cu+, mengendap sebagai tembaga. Mengendap sebagai tembaga, 1 oksida Cu2O atau merah bata. Jadi ini hasil dari uji pereduksi atau Benedict-nya setelah dipanaskan. Seperti itu.
Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.